tawuran antar remaja terjadi di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi anarkis ini terekam video amatir milik warga pada Kamis dini hari. Para pelaku menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu untuk saling serang. Menurut keterangan warga, aksi tawuran antar remaja ini sudah sering terjadi dan kerap memakan korban jiwa. Kasus tawuran kini ditangani aparat Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rekaman video amatir balap lari di jalan raya di wilayah Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Sejumlah anak muda kerap balap lari liar di sejumlah titik tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Namun ajang ini justru dijadikan ajang taruhan antar sesama. Adanya video viral aksi balap lari liar, kini petugas Polres Tangerang Selatan gencar melakukan razia guna membubarkan aksi tersebut. Satu unit motor milik seorang pemuda dibakar massa di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian berawal saat dua pemuda terlibat kecelakaan di Jalan Andi Pangerang, Petarani. Satu pemuda yang tak terima motornya rusak lalu mengancam menggunakan senjata tajam. Korban yang merasa terancam kemudian meneriaki pemuda tersebut sebagai pencuri. Sontak sejumlah pengguna jalan yang mendengar teriakan korban mengejar pemuda tersebut dan membakar motor miliknya. Petugas yang tiba di lokasi menangkap pemuda saat bersembunyi di permukiman warga. Dari saku baju pemuda ini, polisi menemukan badik yang digunakan mengancam korban. Pemuda tersebut kini dibawa ke Mapolsek Rapocini guna dimintai keterangan. Tawuran dua kelompok remaja di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara diduga dilakukan demi konten. Mulai hari ini, Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat siap terima pasien COVID-19. Kerusuhan berlanjut di Bogota, Kolombia usai seorang warga tewas disiksa polisi. Puluhan kendaraan dan bis angkutan umum dibakar massa. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Danis Anissa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, dua kelompok pemuda di Sorong, Papua Barat bentrok karena dipicu peristiwa penganiayaan terhadap seorang supir angkot pada Kamis sore kemarin. Bentrok juga terjadi di Jayapura, Papua akibat saling klaim lahan. Bentrok terjadi antara dua kelompok pemuda di kota Sorong, Papua Barat Kamis sore. Insiden di kawasan Terminal Remu ini dipicu dari selisih paham antara salah satu warga dengan sopir angkutan umum yang berujung pada penganiayaan. Akibatnya, 2 orang warga dari kedua kelompok ini terluka. Selain di Sorong, bentrokan juga terjadi antara 2 kelompok warga di sekitar Pantai Holtekam, Jayapura, Papua. Bentrokan dipicu saling klaim tanah antara warga Nafri dan warga Engros di sekitar jembatan Yutefa. Akibatnya 7 warga terluka. Ya, memang sepanjang jalan jembatan ini sampai ke Holtekam sana masih ada catatan persoalan adat yang agak sedikit sulit untuk kita tengahi. Kita sedang mencoba terus menengahi ini, tapi agak sedikit spesifik karena saling mengklaim secara Engros, secara suku Engros, suku Tepati, secara suku Nafri, yang suku Holtekam ini, yang mereka juga punya sko dan sebagainya, itu juga semua punya akses di sini.
Selain korban luka, bentrok juga mengakibatkan satu kendaraan serta sejumlah lapak dagangan milik warga rusak. Kedua tokoh adat dan masyarakat akan dipertemukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dari Sorong, Papua Barat dan Jayapura, Papua, Chandri Andrew, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Ya, dipicu dendam lama, dua kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat saling serang menggunakan batu, anak panah hingga petasan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata berulang kali untuk membubarkan kedua kubu yang terlibat tawuran. Saling serang antar kelompok pemuda menggunakan batu, anak panah serta petasan terjadi di Jalan Kandaya 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran antar warga ini melibatkan dua kecamatan, yakni warga dari Kecamatan Bontoala dan warga dari Kecamatan Talo. Aparat kepolisian dari tim penikam dan Patmor Polrestabes Makassar tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan peringatan serta tembakan gas air mata untuk membubarkan warga yang terlibat saling serang. Tembakan gas air mata terus dilepaskan polisi agar kedua warga berhenti saling lempar. Setelah melakukan penyisiran di dua lokasi tawuran, polisi menemukan satu pelaku yang terluka di kaki kirinya akibat tertancap anak panah. Polisi dengan sigap langsung membawa pelaku ke atas mobil untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari tempat kejadian perkara, polisi temukan beberapa anak panah sisa tawuran. 3 orang pemuda yang ditangkap akan ditangani Polsek Talo dan Polsek Bontoala. Oh, parah ini. Ya, makanya dilihat sama anak-anak, langsung ditangkap itu, Pak. Nah, dikeroyok sama anak-anak, saya yang ngamankan. Saya yang ngamankan tadi, Pak. Jadi ini ambil selalu bikin ulah ini, yang selalu melempar kalau tengah malam. Ini dia meresahkan semua masyarakat di sini. Di mana pada saat dibubarkan, sempat diamankan 3 orang, kemudian 1 yang terkena busuk. Yang terkena busuk juga ini diduga sebagai pelaku atau provokator daripada perang kelompok tersebut. Adapun perang kelompok yang terjadi di daerah Kandaya tersebut adalah merupakan perang yang mana sudah lama berlangsung, di mana pada pelaku-pelaku adanya dendam lama yang masih berlangsung sampai. Meski tawuran sudah mereda, aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar disiagakan di lokasi guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Nah, itu dia tadi sangat disayangkan ya, Gede dan juga pemirsa, aksi tawuran ini karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga lingkungan sekitar ya. Iya, terutama warga yang tidak bersalah dan tidak ikut-ikutan bisa jadi menjadi sasaran kekerasan dari pelaku pengeroyokan ini. Tapi ini juga ada kejadian tawuran juga, tidak jauh dari ibu kota, pemirsa. Tawuran antar remaja kembali terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu untuk saling serang. Ya, ternyata tawuran ini viral setelah terekam kamera pengawas milik warga. Aspi, jangan nongol, Pi. Ya Allah, tawuran. Kok tawuran jam segini sih? Aksi tawuran antar remaja terjadi di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi anarkis ini terekam video amatir milik warga pada Kamis dini hari. Para pelaku menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu untuk saling serang. Menurut keterangan warga, aksi tawuran antar remaja ini sudah sering terjadi dan kerap memakan korban jiwa. Katanya ada kawan mama itu kalau gua katanya begitu. Berapa hari nggak tawuran? Udah jaga mah. Pengurus gabung kan, kumpul gitu. Tapi ya nggak tawuran, tahu. Kalau kalian jaga itu baru tawuran itu. Kasus tawuran ini kini ditangani aparat Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, masih seputar tawuran, pemirsa. Tawuran dua kelompok remaja di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara diduga karena para remaja membuat konten. Nah, tawuran antar remaja ini dilakukan di laut kawasan Kalibaru agar terlihat dan menjadi perhatian publik. Wah, butuh perhatian banget kayaknya. Ya, pemirsa, pada Senin lalu, dua kelompok remaja terlibat tawuran di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Para remaja tawuran di laut saling lempar batu, bahkan menggunakan senjata tajam.
Mendapatkan kabar dari warga, Ketua RW 15 Cilincing melerai tawuran remaja. Polisi menduga tawuran antar remaja di pesisir Laut Kalibaru karena hanya ingin mencari sensasi agar viral dan menjadi perhatian masyarakat. Untuk mencegah tawuran kembali terjadi, polisi mencari remaja yang terlibat tawuran serta mendirikan pos pemantauan di sekitar pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sudah melakukan penyelidikan bersama-sama dengan Polres Pelabuhan terhadap siapa sih pelakunya, karena ini kan baru saja terjadi nih, model yang seperti ini baru terjadi ya. Kita udah bersama-sama dengan Polres Pelabuhan, patroli bareng, lidik bareng sekarang untuk ungkap kasus itu siapa sih pelakunya yang kemarin itu. Nah nanti kalau ada perkembangannya, kita bisa dapat ungkap kasusnya, siapa pelakunya, nanti kita share lagi. Iya kan, sebenarnya bikin konten itu bisa dengan sesuatu yang positif gitu, nggak usah tawuran gitu kan. Kalau caranya begini, sebaiknya tidak usah di-share gitu, supaya tidak menjadi viral dan kemudian malah diikuti ya. Malah diikuti di tempat lain, sebaiknya sudah stop ketika ada seperti itu, tidak perlu ditonton dan tidak perlu dibagikan lagi. Gitu. Apalagi kerap kali konten-konten seperti ini malah justru berujung pidana begitu ya. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Semua korban kecelakaan bus tabrak dua kendaraan di Tol Cipali, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta. 2 orang meninggal sementara 14 orang luka-luka. Bahasa Inggris. 14 korban luka-luka kecelakaan maut di ruas tol Cipali dirawat di Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta. Sementara 2 jenazah korban meninggal akibat kecelakaan belum dijemput pihak keluarga. Pihak asuransi Jasara Harja akan memberikan bantuan kepada semua korban. Untuk keluarga korban meninggal akan diberi santunan masing-masing 50 juta rupiah, sedangkan untuk korban luka masing-masing 20 juta rupiah. Nah, berdasarkan ketentuan bagi korban penumpang angkutan umum dalam hal ini PO Sahabat itu dijamin berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum. Kemudian untuk kendaraan Avanza yang ditabrak juga oleh bus Sahabat itu juga dijamin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi untuk semua korban kasus kecelakaan di Cipali tadi siang dijamin oleh Pihak Jasara Harja sebelumnya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit untuk penanganan korban kecelakaan dan penerbitan surat jaminan korban luka-luka. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Gagal menyalip ketika balapan dengan bus lainnya. Bus Sahabat menabrak minibus dan truk di depannya Jumat siang. 2 orang meninggal dan belasan terluka akibat kecelakaan. Kecelakaan maut ini terjadi di ruas tol Cipali, kilometer 84, tepatnya di Kampung Ciomas, Kecamatan Cipendei, Subang, Jawa Barat. Petugas sibuk mengevakuasi para korban. Kecelakaan bermula ketika 2 bus balapan dari arah Palimanan menuju Cikopo. Bus Sahabat mencoba menyalip bus lainnya di sebelah kiri namun gagal. Meski sempat mengerem, bus Sahabat menabrak minibus di depannya serta menabrak truk yang sedang mengganti ban di bahu jalan. Saya kurang tahu, saya di belakang soalnya Pak. Belakang. Awalnya gimana? Awalnya ya dia mau nyalip sih. Oh, mau nyalip? Iya. Mau nyalip ada truk gitu? Ya nggak tahu juga dia, soalnya dia belok sini mau nyalip begini. Oh, bisnya? Iya. Oh, akan di penumpang bis ya? Iya, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ya di kilometer 84-800 Cipali, jalur Bandung. Jadi jalur Bandung ini dari arah Cirebon menuju Jakarta. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Purwakarta. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Pompengan Tengah dan Pompengan Pantai, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terendam banjir. Derasnya arus dari 3 titik tanggul jebol membuat 3 rumah warga mengalami kerusakan. Banjir berarus deras menghantam 2 desa di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Derasnya arus yang masuk ke pemukiman membuat 3 rumah mengalami kerusakan. Ini ada rumah kita yang pernah hanyut karena banjir. Iya, ada. 10 rumah yang membawa air. Penanganan dari pemerintah bagaimana, Pak? Belum ada. Belum ada. Banjir juga mengakibatkan sumur yang menjadi sumber air bersih tercemar hingga terancam krisis air bersih. Sejumlah fasilitas umum pun ikut terendam dengan ketinggian 1 meter. Yang penyebabnya banjir itu luapan sungai yang ada dari Sungai Lamasi, yang ada tanggul, ada 3 titik yang jebol. Yang terendam apa saja? Itu rumah masyarakat, pemukiman, termasuk fasilitas umum, sekolah, TK, kantor desa, dan puskes. Meski tak menimbulkan korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini warga memilih bertahan di rumah sementara dan belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Aksi balap lari liar saat tengah malam yang menimbulkan kerumunan viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Ajus Pagi.